Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Persada TV, jumpa lagi dengan kami di podcast Nandur Bece. Donya Bece, Bece, akhirat akhirat api. Teman. Ini tamu yang luar biasa hari ini dari sebuah yayasan yang cukup terkenal, bukan hanya di Malang tapi kayaknya udah seantero jagat ya, ke luar negeri juga ini. Jadi kayaknya yayasan yang sangat luar biasa. Terus ini dari sebuah yayasan Insan Indonesia Bersatu atau Yasibu dari Kota Malang. Untuk lebih jelasnya kita perkenalkan dulu, namanya Pak Huda. Monggo Pak Huda, dipersilakan perkenalan. Terima kasih sahabat Persada TV. Saya Kusnul Huda sebagai pengurus dari Yayasan Insan Indonesia Bersatu atau yang lebih biasa dikenal dengan Yasibu. Yang mana pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan tujuan dari podcast ini adalah memperkenalkan produk-produk kami sesuai dengan visi dan misi yayasan. Yaitu yang pertama adalah menjadi yayasan nirlaba guna mewujudkan manusia insan Indonesia bersatu dalam kemandirian. Juga misi-misinya yaitu mendidik anak yatim dan duafa dengan sistem pendidikan asrama yang berkualitas supaya berakidah kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya. Juga membimbing anak-anak yatim dan duafa supaya memiliki keterampilan sehingga dapat mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian juga memberikan keterampilan memberdayakan yatim dan duafa supaya punya jiwa entrepreneur dan keterampilan yang tinggi. Ya, untuk moto-motonya nanti saya bantu untuk yel-yelnya. Ya, boleh dong. Ya, motonya adalah mewujudkan kebersamaan, membangun kemandirian. Ya. Membangun kemandirian. Kita betul. Boleh ya kita aja. Yasibu mewujudkan kebersamaan, membangun kemandirian. Ya. Mewujudkan kebersamaan, membangun kemandirian. Ya. Yasibu mewujudkan kebersamaan, membangun kemandirian. Oleh karena itu, maka tercetuslah ide untuk membuat usaha. Nah, salah satunya adalah usaha untuk depo air. Depo air. Nah, usaha depo air ini, tapi sebelum ini, panti asuhan ini berdiri kapan? Kalau badan hukum kita berdiri tahun 2011, tepatnya bulan Juli tahun 2011. Kemudian pengurus pun bongkar pasang sampai terwujudnya panti asuhan yang kalau lebih umum hari ini kita sebut LKSA Yasibu pada tahun 2014. Dan orientasi kami adalah pendidikan, seperti visi dan misi tadi adalah mendidik anak-anak supaya menguasai baik akademik maupun non-akademik. Berarti sudah tergabung dalam LKSA Grup LKSA Semalang atau apa namanya? Kota Malang. Oh, ya. Kota Malang ya. Dalam forum LKSA. Forum LKSA. Ya, tepuk tangan dong. Sudah banyak pengakuan dari beberapa instansi pemerintah ya. Termasuk Dinsos sudah kan kerjasama dari awal ya. Kalau dari Dinsos. Ya, kebetulan kami sendiri di dalam forum LKS sebagai pengurus. Jadi lebih dekat sinerginya dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial di Kota Malang secara keseluruhan. Jadi untuk pengembangan usaha ini ya, pengembangan usaha depo air ya, adakah usaha yang lainnya? Ya, terus terang untuk depo air ini yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi sebelumnya kita sudah ada pertanian, kemudian juga usaha seperti oleh-oleh khas Malang itu. Jadi berupa keripik-keripik, snack-snack itu yang sudah berjalan lebih dulu. Kemudian depo ini untuk memperkaya landasan atau fondasi ekonomi kita. Yang memang kalau ditunjang dari kebutuhan anak-anak, kita butuh memperkaya pilar-pilar ekonomi kita. Insya Allah ini memperkaya pilar ekonomi kita. Terus sudah berapa
berapa banyak yang sudah bisa terjual? Apakah hanya seperti ini atau ada yang galon atau yang Oh ya, kemasan kecil gelas? kalau operasional harian kita jual berupa galon, ya, per Galon, galon. Jadi produknya adalah air isi ulang, air air sulang. isi ulang untuk operasional harian. Tapi sama atau maksudnya airnya sama? Airnya sama, air yang sama yang kita kemas seperti ini. Itu termasuk RO ya? Ini RO. Oh ya ya ya. Berarti kalau itu bisa di berapa ini anunya? Apa TDS ada nggak ini? Ini 6. 6 ya? Ya. Udah bagus, udah bagus. Jadi sudah ke ini ya, sudah bahasanya Ya, bahasanya udah bagus. sudah bagus. Dalam takaran layak minum, sangat layak minum. Saya lain. Ya, karena minimal itu 7 dan kita 6. Ya 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 ya. Oke ya. Terus bagaimana cara menjaring pelanggan untuk yang tadi, yang galon dulu terus Ya. yang ini? Untuk yang galon, selain kita buka depo sebagai base camp, kita juga sebar brosur ke masyarakat sekitar untuk menunjang layanan pesan antar kita. Jadi kita juga melayani pesan antar, bisa telepon ke depo, kemudian pesanan kita kirim. Hanya butuh sedikit perbedaan saja. Jadi kalau harga dasar itu kita jual 5.000, dengan pesan antar kita tambahkan Rp1.000. Jadi harga Rp6.000 untuk pengiriman. Pengiriman. Ya. Tapi kalau yang dekat-dekat? Yang dekat-dekat mungkin kalau sangat dekat free aja. Jadi 5.000 itu? Ya. Oh 5.000. Ya. Termasuk murah lah. Sekarang ini walaupun air sulang juga mahal. Ya. Kalau ini sudah RO ya di atas ya baik ya udah bagus lah gitu ya. Termasuk bagaimana untuk anak-anak itu, anak-anak panti apa terlibat dalam hanya mungkin nempel-nempel ini apa gimana? Ya, kalau untuk anak-anak yang masih aktif dalam pendidikan kita fokuskan pendidikan. Jadi untuk air ini lebih kita fokuskan kepada alumni dan orang tua santri yang memang latar belakang mereka kekurangan secara ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga anak asuh kita. Jadi sebenarnya inilah dampak positif ke masyarakat ya termasuk ya. Jadi memberikan dampak positif. Tepuk tangan dong. Terus untuk ini coba dulu. Boleh. Gimana rasanya? Ini kok ada beda ya? Ini maksudnya apa ini yang? Nah ini tolong dijelaskan. Botolnya agak besar. Tapi ukurannya sama nggak ini kira-kira? Beda. Coba dijelaskan. Ini sama ini apa bedanya? Untuk kemasan botol. Nah, untuk kemasan botol kita sementara ini masih melayani pesanan. Jadi ada permintaan kita kemas. Dan yang paling banyak pesanan untuk 2 ukuran ini. Yang pertama 500 ml. Ini biasanya untuk event-event. Tapi juga ada warung-warung. Nah, kemudian untuk warung atau kaki 5 biasanya lebih cenderung permintaannya yang 330 ml. Karena biasanya orang di warung itu ya suka yang sekali minum habis. Nah, kalau ini biasanya nggak habis. Selain harganya mungkin ya pasti lebih mahal. Bisa kemudian, ini harganya bersaing nggak? Ya, kita jual dengan harga air rata-rata dengan nilai takar yang sama. Ya. Betul. Insya Allah bisalah bersaing. Tapi ini sama, rasanya sama. Cuman hanya bedanya tadi. Rasa sama, air yang sama. Hanya ini ada kerjasama dengan. Ada beda kemasan di sini. Kalau di sini yang biru ini basic ya, kemasan basic kita. Nah, kemudian yang ada kuning ini ada logo, bisa di zoom mungkin. Ini adalah nasi goreng 767. Ini sebagai bentuk layanan ke klien kita. Jadi kita juga menerima pengawasan dengan logo produk klien. Custom lah pokoknya. Custom. Jadi selain warung kita juga melayani kalau misalkan ada event-event pesta pernikahan dan lain-lain. Bila bisa dicantumkan di sini. Cantumkan nama mempelai di sini kita foto bisa. Siap buatkan. Foto juga bisa. Foto nama siap. Wah, pokoknya tukang siap kita. Dikit lagi nih. 2 ini nih calon yang mau nikah nih. Boleh kira foto ya. Jadi untuk para donatur, bisa custom nih di sini. Pesan khusus ya.
Ya, termasuk ya, bisa tadi untuk acara apa aja, untuk selamatan dan lain-lain. Wah, luar biasa nih. Yang kecil juga bisa di custom, Bisa, bisa. bisa. Kecil juga Kebetulan bisa ada di juga custom. yang packing kecil Wah, ada kok. oke, oke, oke. Ya, ada. Kalau mungkin ada permintaan gelas, gimana tuh? Belum, udah bisa belum? Permintaan gelas sementara ini belum, karena gelas ini ada apa ya, tambahan sarana untuk produksi yang mungkin cukup besar. Jadi, tapi Untuk kalau memang permintaannya banyak, kita layani. untuk pembelian mesinnya apa? Ya, untuk pembelian mesinnya. Kalau ini kan kita nggak butuh mesin ya, cuma Oh ya, alat press packing saja sederhana biasa. saja. Kalau gelas itu kita butuh Betul, press, karena press untuk butuh silen ya. oh iya, iya, betul, betul, betul. Terus dari itu cara pemasaran sekarang ini pakai digital marketing gimana sih? Ininya pemasarannya di Ya, Yayasan. tentunya karena kita di yayasan juga ada media sosial yang selama ini aktif untuk kegiatan-kegiatan, pemasaran kita pun ada di media sosial. Ya, Selama ini sudah ada feedback dari digital marketingnya itu? ada. Sudah ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ini jadi kayaknya bisa menjadi inspirasi ke apa itu yayasan yang lainnya. Ini bisa semuanya bisa di cloning. Tapi ini kan namanya usaha ya perlu tadi ya. Ini kan ada kerjasama dengan Nazir kan ya, mungkin Ya, ya. betul. Dengan ini memang usaha yang Ya, kerjasama dengan ini Nazir memang Wakaf ya. usaha yang kita sinergikan atau bersinergi dengan Nadir Wakaf Persada. Persada. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini intinya kalau bisa nanti ya sebesar produk yang sudah booming yang sebenarnya ada dulu ya. Kita nguber yang gede-gede. Ah, bisa, bisa, bisa. Insya Allah pasti bisa ya. Terus untuk karyawan yang ada di ini berapa orang ini untuk mengurusi produksi ini? Untuk produksi ini kita masih melibatkan 2 orang saja karena memang belum banyak membutuhkan sumber daya manusia. Jadi kita libatkan wali santri. Jadi orang tua dari anak asuh kita untuk mengoperasionalkan depo air ini. Oh, berarti nanti kalau saya kan tinggal di Malang nih ya. Nanti mau masarin itu aja dulu. Apa air yang apa itu namanya? Yang galon ya? Ya, Galon juga boleh. ini. Kalau ini kan sudah bisa dijual massal kan? Sudah kan? Sudah ada Tapi baru sesuai dengan permintaan. permintaan. Ya, Kalau ya. yang polos ini sudah kita stok. Nah, kalau yang ini kita stok. Jadi kita berani stok berapa saja sesuai dengan kemampuan produksi kita. Oh iya, iya. Kalau Berarti yang nanti, berlogo ini sesuai dengan permintaan. berarti bisa nanti ke ini ke apa di apa itu ke lembaga-lembaga lain juga bisa di share ini. Nanti kalau pesan langsung ke sini. Oke ya. Kebetulan kita nanti ada event juga nanti mungkin. Nah, boleh kasih Kalau logo ada las event, juga bisa. nah, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, bisa. Kita gelas. Jadi usaha yang sudah digagas sekian ini, kalau untuk pengembangan usaha harusnya banyak ya. Karyawan perlu banyak juga loh ya. Betul. Marketingnya juga. Betul. Untuk apa itu di Malang kan banyak gitu beberapa kecamatan di Kota Malang, di kecamatan apa itu perbatasan dengan kabupaten dekat juga toh. Jadi bisa juga dikembangkan. Sudah dikembangkan ke luar Kota Malang. Untuk keluar kota masih sedikit ya. Baru event-event yang ada di luar kota kita ada pelayanan. Jadi kalau sudah resmi ini kan dijual bebas kan. Artinya sudah dijual bebas sesuai permintaan atau kita nyetok ke warung misalnya? Sesuai dengan permintaan. Kalau ini kita stok. Jadi kita tawarkan ke warung-warung. Jadi ini kan kalau memang perlu warungnya menampilkan logo untuk marking, ya kita marking dengan sesuai dengan produk yang diminta. Baik. Terus tadi kan ini ya, apa itu setelah yayasan punya apa itu namanya tenaga yang offline, online-nya itu loh. Sekarang untuk apa itu income yang untuk ke yayasan
sudah lumayan nggak kira-kira? Ya, Nggak kita usah harus disebutkan memperkaya, nominalnya, memang. lumayan ya. Kita harus memperkaya memang, karena untuk kebutuhan operasional itu sifatnya eh, kontinu, terus-menerus. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan anak-anak supaya operasional dapat tercukupi. Ya, kalau dibilang kurang, ya. Kalau dibilang masih kurang, kita Masih harus kurang. kembangkan lagi. Maka kita harus juga meningkatkan kreativitas pemasaran, kreativitas kemasan dan lain-lain. Nah, sekarang saya punya ide nih. Misalnya deketin stasiun TV Malang, ya kan banyak tuh. Bawa aja. Nanti siapa tahu ada yang itu apa itu yang jadi model iklannya dari situ kan banyak. Oke, siap, Itu. ide yang bagus. Oh, iya. Berikan tepuk tangan dong. Klub sekarang saya punya ide lagi. Kalau hari Minggu itu biasanya di mall itu ada namanya modeling. Modeling. Kebetulan teman saya itu cucunya teman saya itu kakak kelas saya itu jadi modeling. Tapi tinggalnya di Sidoarjo. Cuman sering ada event di Malang sampai 3 hari dia modeling. Itu masih anak-anak, tapi kan yang lain banyak. Ya, ya. Pakai modelnya, nah suruh apa itu kan cantik-cantik kan, ganteng juga ada. Gitu. Boleh. Membawa nama Siap, Yasibu. siap. Siap gitu caranya. Luar biasa ini. Waduh, ini usaha yang bisa dikembangkan oleh seluruh yayasan. Ini kan di Persada ini membawahi 40 yayasan. Ya, pantinya sudah banyak 80 lebih ya. 80 lebih. Kalau bisa atau belajar ke Yasibu atau apa tentang produk-produknya, ya kan banyak produknya termasuk air ini. Nah, saya belum nyoba nih. Ya, Air yang coba mana aja? Sama aja ya? Boleh, sama saja. Sama aja. Saya coba yang gede soalnya saya suka. Saya juga haus. Iya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, segar-segar. Air segar menyegarkan. Ini apa namanya? Air minum apa itu? Mana itunya? Air minum sehat menyehatkan. Air minum sehat menyehatkan. Blue Mahabharata. Ini kayak film Mahabharata gitu. Tepuk tangan dong. Enak. Jadi kalau Persada punya event ya nggak usah beli yang lain, ini aja. Sudah di Malang ya. Di Malang setiap ada event Ya. untuk pertemuan yayasan-yayasan Persada kita sering kita suplai air. Oke. Nanti harus beli di Malang di sini nih. Malang dikirim. Baik. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau Yasibu kan bagian dari sebagai LKZ ya. Itu dari Las Persada. Kolaborasi apa itu yang selama ini sudah berjalan bagaimana? Hasil dari kolaborasi. Selama ini support kita ke Persada juga cukup bagus. Artinya bisa saling menguntungkan lah. Kita juga sudah membangun event-event bersama, event-event di luar ya. Kita bersama. Insya Allah kemarin waktu ke Malang Selatan juga Blue Mahabharata tampil di sana untuk membersamai kegiatan. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Dakwah Persada Desa ini ntar lagi tanggal 22 ya. Di Las Persada dakwah Persada Desa ke Ponorogo. Wah itu luar biasa. Siapa tahu nanti dihubungi ke Nadir Wakop kalau mau custom dari sana dari panti Mufif Mukti Wibowo bisa. Kayaknya itu aja ya. Kita udah jelas mau lugas, setajam silat. Cocok kayak cara silat. Kita udah jelas pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Gus Nurhuda dari Yasibu, Yayasan Insan Indonesia Bersatu untuk ini. Terus sekarang ada closing statement-nya untuk teman-teman atau anak-anak panti yang sekarang masih ada di panti, bagaimana caranya menjadi pengembang dan lain-lain untuk mengembangkan usaha dan lain-lain. Silakan. Ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya untuk rekan-rekan pengurus
juga para donatur yang selama ini selalu aktif dalam perannya mengembangkan atau mensukseskan segala operasional LKSA Yasibu. Dan alhamdulillah untuk usaha yang terakhir ini juga banyak support dari donatur-donatur kita. Harapan kami kita bisa membangun sinergi lebih banyak lagi dalam berbagai hal ke depan, insya Allah dengan mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk panti asuhan Yasibu ini penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Amin. Oke, untuk pesan untuk anak-anak panti? Untuk anak-anak panti, jadikan sarana yang kita miliki ini adalah milik kita, kita cintai, kita sebadani, kita guyupi sehingga menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhirnya terima kasih juga atas kehadiran dari Bapak Khusus Lutan dari Yasibu atas kebersamaannya di podcast Nanti Percaya, kiranya menjadi inspirasi untuk seluruh kalangan, baik donatur dan ini juga apa tuh anak-anak, juga pengurus yayasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi di podcast Nanti Percaya, dunia percaya, akhirat api.